Himbauan untuk Komisi Penyiaran Umum agar segera memboikot artis yang bernama Denada, dan untuk stasiun TV apapun yang masih menggunakan artis tersebut diharap untuk diberhentikan dulu ya, sebelum kasusnya Denada dengan anaknya selesai ya. Saya ikut gedek loh lihat podcastnya Densu kemarin, kronologinya itu diceritakan oleh Bu Ratih dan Reza juga menantunya ya. Jadi menantunya itu pengacara dan itu suami dari Mbak Putri ya, anak dari Bu Ratih. Siapakah Bu Ratih? Bu Ratih itu istri dari omnya Denada satu-satunya ya. Jadi diceritakan ya, kita baca ke baiki. Reza lahir 24 tahun yang lalu dan tak ingin drama keluarga ini, yang tak ingin aib ini terbongkar ya. Pada saat Reza dilahirkan, mereka mencoba menutupi dengan menawarkan Reza untuk diasuh oleh orang lain. Sayangnya tidak ada yang bersedia. Kebetulan waktu itu Putri, anak Bu Ratih, masih SMA, tinggal di rumah Denada. Iba melihat bayi berusia 10 hari akan dibuang. Ia mengambil bayi itu namun diancam oleh suami Emilia Contessa dengan pistol. Jangan coba-coba buka suara kalau itu bayi Denada ya. Ini saya menceritakan seperti yang di podcastnya Densu ya. Terus Putri yang waktu itu masih remaja tidak mungkin mengasuh bayi tersebut. Kemudian Emilia menawarkan pada Ibu Ratih yang merupakan istri adiknya Ibu Ratih. Emilia menawarkan pada Ibu Ratih yang merupakan istri dari adiknya ya. Terus Ibu Ratih pun bersedia. Dikirimlah bayi itu dari Jakarta ke Surabaya lewat pesawat dan dibawa oleh nenek Denada dari Surabaya ke Banyuwangi dengan mobil ya. Sejak itu Reza diasuh oleh keluarga besar Bu Ratih selayaknya anak kandung, tanpa ada bantuan finansial dari pihak Denada dan Emilia. Begitu yang dijelaskan di podcastnya Densu ya. Nah, Reza tumbuh bersama rahasia yang besar yang tidak diketahui. Sampai SMP mulailah teman-teman dan orang tua temannya memberitahu, kamu bukan anak Bu Ratih, kamu anak kandungnya Denada. Reza mulai curiga dan menelusuri kebenarannya, dan diam-diam sampailah ia ketemu dengan sopir yang membawa dirinya dari Surabaya ke Banyuwangi yang menjadi saksi sejarah hidup Reza. Dan benar, dia adalah anak Denada ya. Jadi kasihan, intinya kasihan banget. Dan ini di satu sisi Rezanya merasa dia anak yang sehat tapi sengaja dibuang, dimatikan gitu ya, maksudnya dibuang. Dan satunya lagi anaknya yang sakit-sakitan diupayakan untuk hidup ya. Reza merasa ini tidak adil ya untuk Mbak Dina. Begini loh, apapun yang kamu lakukan semua itu ada tanggung jawabnya. Mungkin kamu dulu masih muda, oke ya, tapi itu Reza kan juga nggak pengen jadi anakmu Mbak. Dan Reza nggak pernah memilih untuk minta dilahirkan. Reza juga nggak ingin kamu mau jadi anak Denada. Enggak, dia nggak pernah memilih untuk minta dilahirkan menjadi anakmu. Tapi ya, sel telurmu kuwi lho yo, sel telurmu ketemu gedang opo sampai lahir Reza, ya kamu harus tanggung jawab. Nggak seperti itu ceritanya. Dan akhirnya kasus yang lebih besar lagi adalah Reza pernah dibawa ke Jakarta untuk menjadi sopir Emilia dan digaji 2 juta per bulan. Diiming-imingi akan dibelikan mobil, namun mobil yang dibelikan mobil second yang masih harus dicicil oleh Bu Ratih. Setelah mobil yang di DP Bu Emil itu lunas, berarti yang lunasin siapa? Bu
Burate, ya kan? DP itu paling berapa? DP itu bisa 5 juta, bisa 10, bisa 20 juta, oke? Ya, dan akhirnya lunas. Nah, setelah lunas, ya, mobil itu dijual Emil. Katanya untuk dibelikan mobil baru. Lagi-lagi, mobil yang dibelikan itu ternyata harus dicicil kembali dengan DP yang sangat kecil. Mobil lama dijual 99 juta, sementara DP mobil baru hanya 20 juta. Sisa uangnya dipegang sama Emil. Yo, iki Emil juga ora bener iki. Ya, uangnya Burate loh. Kalau memang lakunya 99, ya wis yen kowe Pak njaluk ya uang DP-mu wae sing bali ra. Ora terus yang 99 sisanya disimpan setelah DP ini mobil berikutnya, ya. Nah, terus cicilannya dibebankan ke Reza. Lucunya, mobil itu atas nama adiknya Denada. Aneh kan? Namun Reza tak mampu mencicil hanya karena dia hanya gokar. Sampai akhirnya dikejar debt collector. Reza kabur dan datanglah polisi ke rumah Burate mencari Reza. Itu cerita Ronald, ya. Cerita Ronald nih dan cerita Ibu Rate dan Reza di podcastnya Densu. Sampai di sini kekecewaan Bu Ratih makin dalam dan Ronald sebagai menantu yang merupakan suami dari Putri yang mengenal Reza sejak bayi jadi emosi. Dia tidak mau ibu mertuanya diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya begini sampai tuntutan itu berlanjut. Saya cuma mau pesen ya sama Mbak Dena begini. Mbak Dena, yang namanya artis itu harus menjadi panutan. Apalagi ini semua sudah menjadi berita diamati orang banyak. Semakin kamu tidak mengakui Reza, sekarang gini, Reza lahir skondi, ha? Dari batu, dari telur ayam, dari adukan semen gitu terus lahir Reza, kan enggak. Ya, dan semua orang keluarga besarmu tahu itu anakmu, ya. Kalau kamu tidak mengakui Reza, percayalah, padahal dengan anakmu yang sakit parah itu sebenarnya itu teguran loh. Karena apa? Kamu menyembunyikan Reza. Itu sebenarnya sudah teguran. Tapi kalau makin kesini kamu tetap tidak mengakui Reza, sama aja Reza ada di tangan kirimu dan anak yang kedua ada di tangan kananmu. Kamu menggenggam erat anakmu yang di tangan kanan, sedang yang di tangan kiri kamu buang. Kamu tidak akuilah, sama aja. Tapi Tuhan itu lebih kuasa. Percayalah omongan saya, suatu saat apa yang kamu genggam erat ini akan Tuhan ambil dengan caranya Tuhan. Dan ingat, saat Tuhan ingin mengambil apa yang kamu paling inginkan, apa yang paling kamu bangga-banggakan, paling kamu perjuangkan, tapi di sisi lain kamu dolim sama anakmu satunya, saat kamu sudah diambil semuanya sama Tuhan, kamu tidak punya siapa-siapa, terus keluarga ommu tuh keluarga utamanya satu-satunya, kecuali ommu banyak, ya, om tante ada apa, terus kamu nanti berakhir hidup sendirian. Suatu saat ingin kembali Reza sudah tidak mau bertemu denganmu lagi, ya. Coba akui secara gentle, bijaksana bahwa itu suatu kekhilafan. Kalau kamu mau mengakui di halayak umum, malah jawabmu berjalan terus loh, ya. Nggak akan ada yang memberhentikan kamu menjadi bintang acara atau apapun. Ingat dulu waktu komentator siapa itu yang terkenal itu, ya, ada seorang anak yang mengaku dia anaknya, tapi komentator yang biasa ceramah teladan buat panutan orang-orang bilang bukan anak saya. Begitu tes DNA ternyata 100% anaknya dia. Ingat nggak kejadian itu, Pak Mario? Akhirnya Pak Mario didepak dari stasiun TV, tempat dimana dia biasa mengisi acara sebagai narasumber di sini.